Oke. Halo semuanya, Perkenalkan aku Elizabeth Haley, Saat ini saya sedang menjabat Ketua Umum di Keluarga Muslim Mahasiswa MTA Indonesia Foundation. Mulia. Kira-kira nih menurut kamu, di tengah maraknya kasus intoleransi antar umat beragama di masyarakat, menurut kamu apakah BINUS dapat menjadi ruang yang aman bagi keberagaman iman dan kenapa? Menurut saya nyaman banget kalau soal keberagaman iman di BINUS, terutama karena BINUS itu memang mendukung, bukan hanya memastikan semuanya adil, tapi semuanya didukung dan semuanya diberikan kesempatan. Selebihnya juga mahasiswa-mahasiswa di sini memang semuanya sangat toleransi dan sangat terasa keberagamannya. Mungkin salah satu peristiwa atau pengalamannya dulu tuh pas bulan puasa, itu kan ada masa-masanya umat Muslim dan umat Katolik juga berbarengan puasanya. Di momen-momen seperti itu terasa, oh ternyata kita ada ya pengalaman-pengalaman yang bisa di-share bersama, dan itu kerasa banget. Nah, menurut apa yang saya rasakan dan saya lihat selama menjadi mahasiswa di BINUS University ini, memang di BINUS ini kan terdapat banyak sekali keragaman di mahasiswanya dari perbedaan suku, budaya, dan agama. Tetapi untuk saat ini, selama ini saya belum pernah sih mendengar kasus intoleransi yang terjadi di lingkungan kampus. Jadi selama ini saya merasakan aman-aman aja di lingkungan kampus BINUS ini. Dan saya juga sebagai bagian dari UKM Koranian juga memang BINUS ini sangat mendukung terkait kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh setiap UKM Koranian. Peran KMK di lingkungan BINUS itu seperti apa sih? Dan kira-kira nilai-nilai apa aja yang dilandaskan atau ditekankan nih harus dipegang teguh dalam menjalankan KMK ini? Kalau KMK sendiri, yang pertama kita harus tahu itu ya pasti untuk melayani umat-umat yang berada di kampus, untuk menjadi wadah kalau mereka mau ibadah atau mereka ada keperluan, dan terutama untuk mengembangkan iman mereka, untuk memastikan iman mereka tetap bertumbuh di dunia di mana mereka jauh dari gereja yang biasanya mereka pergi di rumah. Nah, untuk KMK sendiri sebenarnya dia sudah diatur di dalam kitab hukum gereja, dan di situ yang namanya kitab hukum kanonik dia mengatur bahwa memang setiap kampus itu layaknya memiliki pastoran mahasiswa untuk mendukung adanya pengembangan iman gitu. Kalau tentang values-nya yang pasti yang sangat kami tekankan itu adalah pelayanan. Ke orang-orang yang sebagai pengurus-pengurus ini selalu ditekankan kayak kita ini bukan di sini sebagai seorang yang lebih tinggi, tetapi ketika kita dipilih bagi menjadi pengurus, kita harusnya merendah untuk malah melayani para mahasiswa dan mahasiswi di sini. Oke, jadi untuk UKM MT sendiri itu kita diamanahkan tanggung jawab tepatnya setiap minggu itu untuk memfasilitasi dan menghandle ibadah mingguan umat Muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Karena untuk sholat Jumat sendiri itu kan sebagai umat Muslim itu wajib untuk para laki-laki, dan untuk para wanita itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi dari MT sendiri kita juga memfasilitasi sesi kerohanian khusus untuk para Muslim yang wanita. Menurut saya untuk UKM Koranian ini itu berperan sebagai, mungkin bisa dikatakan sebagai wadah bagi mahasiswa di BINUS ya untuk menjalankan kegiatan ibadah mereka maupun untuk meningkatkan iman mereka. Jadi menurut saya juga UKM Koranian ini mungkin bisa dikatakan sebagai mediator untuk hal toleransi, karena memang di UKM Koranian ini kan kita juga terkadang tidak hanya melakukan kegiatan antara anggota di UKM Koranian itu saja, tapi juga terkadang melakukan kegiatan aktivitas dengan UKM Koranian yang lain gitu. Dan untuk nilai-nilai yang ditekankan di UKM Koranian khususnya di KMH itu yang pertama pastinya ada toleransi, karena kan kita memang ingin menciptakan lingkungan yang damai dan jauh dari aktivitas-aktivitas yang intoleransi gitu kan. Dan untuk yang kedua mungkin nilai
kekeluargaan, karena menurut saya nilai kekeluargaan atau persaudaraan ini yang membantu kita untuk tetap sustain di periode-periode selanjutnya gitu. Nilai-nilai yang aku dapatkan adalah mungkin kasih ketika kita lihat teman-teman yang beda dari kita tetap mengasihi mereka, integritas sebagai mahasiswa BINUS, mungkin satu lagi persaudaraan. Oke, sekarang ngomongin kolaborasi. Kalau misalkan kolaborasi antar UKM kerohanian di BINUS University itu pernah terjalin nggak sih? Dan bentuk kolaborasinya seperti apa? Mengingat kan kolaborasi itu menjadi salah satu faktor penting ya, atau menjadi jembatan untuk bisa menjalin hubungan toleransi yang baik antar UKM. Boleh diceritain? Oke, kalau untuk kolaborasi saat ini sih kita lagi ada program kerja Rumpun Day itu di area Kemanggisan. Nah itu dari setiap organisasi yang keagamaan dan juga yang kemasyarakatan itu satu rumpun. Jadi memang kita itu menyelenggarakan kegiatan. Kemarin itu rencananya ada seminar dan juga ada membersihkan tempat ibadah gitu. Dan itu juga udah bukan pertama kali. Tahun lalu juga ada programnya Rumpun ini. Ada kegiatan wajib yaitu untuk umat kerohanian dan kemasyarakatan untuk bekerja sama tiap tahunnya di Kemanggisan, Kampus Kemanggisan, yaitu Rumpun. Jadi itu untuk tahun lalu kita itu mengadakan sebuah seminar yang menjembati integrasi agama dalam dunia modern, seperti itu. Nah, kamu sendiri pernah nggak sih ngerasain bentuk nyata dukungannya BINUS University dalam menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi toleransi? Mungkin ada di jam kerohanian ya, jadi kan ada jam kerohanian untuk semua agama. Ya mungkin itu salah satu bentuk toleransi BINUS untuk kita berkumpul bersama untuk menjalani keagamaan dalam jam kampus. Mungkin dari saya sendiri aja pengalaman pribadi ketika baru akan menjabat menjadi ketua umum itu, dari antara ketua umum itu kan ada latihannya, sejenis latihan dasarnya gitu kepemimpinan. Jadi di suatu daerah kita di situ latihan, dan memang dalam satu rumpun yang sesama ketua keagamaan itu kan sering barengan jadinya. Nah di situ juga misalnya udah mau jam-jamnya ibadah itu nanti teman-teman ada yang ngomong, oh iya aku izin ibadah dulu gitu, sampai malam-malam juga yang teman sekamar bareng saya itu kan agamanya Katolik, ketua KMK. Jadi dari dia juga, Joy aku mau izin ibadah dulu. Oh iya silakan. Jadi kayak kita ngerasa meskipun kita beda agama, dan itu memang lengkap 6 agama juga di situ situasinya, dan kita juga saling aware dan hargai juga kalau teman-teman ada yang mau ibadah, dan kita juga jadinya ngerasa oh ternyata ibadahnya agama itu kayak gini gitu. Kalau menurut saya sih justru ketika pas kita menjalankan proker-proker tersebut, tanpa kita harus kayak mengajari, oh kita harus gini-gini, harus toleransi dengan agama lain, tapi dengan sendirinya kita udah langsung klop gitu, tanpa kita membeda-bedakan, kita udah bisa kerjasama, kita bisa kompak, dan akhirnya proker-proker yang tadi saya sempat sebutkan itu juga dapat berjalan dengan maksimal gitu, dengan lancar. Nah kalau yang benar-benar nggak secara formal, mungkin nggak tahu ini bisa termasuk ke dalam momen itu atau enggak, cuman di bulan Desember kemarin sebelum kita dilantik sebagai ketua umum itu kita harus mengikuti kegiatan LDP, namanya itu Leadership Development Program, di mana di kegiatan itu secara nggak langsung menjadi momen pertama kali kita ketua UKM kerohanian itu berkenalan dan bertemu kan. Nah jadi di kegiatan itu secara nggak langsung kita berdiskusi bareng. Jadi berdiskusinya itu nggak banyak hal. Jadi tentang UKM kita, mulai dari masalah yang dihadapi dari masing-masing UKM, terus solusi yang bisa kita berikan di masing-masing UKM, dan pas itu sempat kita juga secara nggak langsung itu tiba-tiba muncul topik untuk merencanakan suatu program kerja gabungan, kolaborasi juga gitu. Jadi mungkin kalau yang secara spontan mungkin baru itu saja yang terlihat. Pernah ada. Mungkin contohnya
antar ketua umum yang organisasi kerohaniannya berbeda-beda, kita tetap jalan komunikasi yang baik. Bahkan ketika yang satu kesulitan, biasanya yang lain tuh spontan langsung tolong gitu, inisiatif langsung bantu. Padahal kita juga mungkin sebenarnya terhalang oleh banyak pandangan kita yang berbeda gitu. Kira-kira kamu terutama sebagai ketua ya, apakah pernah mengalami hambatan atau tantangan dalam membangun toleransi antar UKM kerohanian dengan UKM kerohanian yang lain, dan gimana sih cara mengatasinya? Kalau untuk tantangan sendiri sejauh ini sih belum kerasa yang terlalu spesifik. Yang ada justru kita jadinya saling mendukung satu sama lain, karena kalau sebagai organisasi keagamaan di sini kurang lebih meskipun agamanya berbeda, tapi masalah yang kita hadapi atau suka duka yang kita alami itu kurang lebih mirip-mirip. Jadi saya dan teman-teman juga sering ngobrol-ngobrol, sharing mungkin keluh kesah gitu untuk masalah yang dihadapi di organisasi masing-masing gitu sih. Kalau untuk membangun toleransinya sebenarnya untuk saat ini sih masih aman-aman aja, belum ada masalah gimana. Tapi lebih ke masalahnya itu untuk kita melakukan kegiatan untuk meningkatkan toleransi ini, untuk merealisasikan kegiatannya. Itu yang menurut saya itu masih menjadi hambatan, karena kan memang di masing-masing UKM itu sudah ada jadwal untuk jadwal mereka sendiri-sendiri terkait kegiatan proker, event, ataupun kegiatan mereka yang lain. Jadi untuk menyesuaikan jadwalnya itu yang kita masih sulit gitu untuk merealisasikan kegiatannya. Tapi untuk terkait toleransi, sikap toleransinya itu selama ini belum ada masalah gimana sih, masih lancar-lancar aja. Kalau tantangannya mungkin ada, seperti ya memang perbedaan ajaran atau perbedaan sudut pandang, tetapi pada akhirnya saya rasa ini tantangan tetapi bukan hambatan. Kenapa? Karena ya ini menjadi sesuatu yang harus kita lalui, tetapi jika kita menghadapinya dengan benar, dengan toleransi, dengan rasa bersaudara itu tentu tidak menjadi hambatan, malah menjadi suatu kekuatan lah bagi kita semua. Kalau tantangan sih sejauh ini belum ada ya. Belum ada. Kalau misalkan memang kita ngomongin soal kayak miskomunikasi itu kan pasti setiap broker pasti ada lah ya. Tapi kalau dalam konteks agama, konteks beda agama itu sejauh ini belum ada sih. Kira-kira apa sih yang bikin kamu tetap yakin pentingnya membangun toleransi lintas agama di tengah maraknya polarisasi sosial yang makin tajam? Oke. Jadi untuk toleransi ini pastinya dari Pancasila kita udah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan juga sila ketiganya juga ada Persatuan Indonesia. Jadi meskipun kita dari agama yang berbeda, itu agama yang berbeda ini bukan menjadi suatu hambatan kita untuk bukan untuk membenci satu sama lain ataupun melarang satu sama yang lain, tapi itu malah jadikan suatu perbedaan yang jadi keunikannya masing-masing, dan kita juga belajar di situ untuk saling memaklumi satu sama yang lain, menghargai satu sama yang lain gitu sih. Jadi meskipun di zaman sekarang modern sekarang ini banyak sekali mungkin informasi yang justru untuk mengarah untuk pecah belahannya baik antar agama ataupun lain sebagainya, tapi kita sebagai generasi muda itu harus bisa untuk membedakan mana yang bisa kita ikuti, mana yang harus kita justru menyuarakan pendapat yang benar gitu Kak. Jadi nggak cuman ikutin alur aja, tapi kita juga harus aware kalau memang toleransi ini tuh bukan hal yang opsional, tapi memang jadi kewajiban bagi kita semua gitu. Menurut kamu, bentuk nyata dukungan BINUS University dalam menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi toleransi itu seperti apa menurut kamu? Kalau BINUS itu memang sangat support dengan UKM-UKM kerohanian di BINUS, dan juga sangat support terhadap kegiatan keagamaan yang ada di BINUS. Contohnya ya kita setiap Jumat itu ada jam khusus jam 11 sampai jam 1 itu khusus untuk rohanian. Jadi pada jam itu tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar, kegiatan apapun tuh nggak boleh di jam 11 sampai jam 1. Itu khusus untuk kerohanian. Kira-kira ada harapan kamu nggak sih terhadap generasi muda dalam menerapkan budaya menghargai keberagaman dan toleransi, terutama khususnya mungkin buat BINUSian dulu ya, kemudian ke masyarakat luas?
Oke, kalau sebagai generasi muda kita ini bisa dibilang mungkin tonggaknya untuk kemajuan, mungkin gak cuman di kampus tapi juga di negara kita ini kan. Dan di sini tantangan yang kita hadapi juga sebenarnya semakin banyak karena teknologi juga makin canggih, informasi mengalir juga makin cepat, dan kita itu juga harus selalu bisa aware dan juga mau untuk beranikan diri untuk mungkin menyalurkan pendapat ataupun menjadi menjadi pemimpin gitu, untuk yang bisa menyuarakan kalau segala hal yang menjadi utama untuk memecah belah itu harus kita hindari gitu. Dan kalau misalnya kita sebagai generasi muda pelan-pelan mungkin dari kita sendiri, terus dari lingkungan kampus sampai ke lingkungan masyarakat yang lebih luas, kalau kita udah bisa dimulai dari langkah kecil, pastinya nanti ketika di masa depan, di masa yang akan datang itu juga toleransi pasti bakal lebih mudah untuk terwujud sih.